Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrizal Wicaksono dalam acara FIFA Goal One on One. Dalam acara FIFA Goal One on One kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu pemain profesional Liga 1, Liga kasta tertinggi di Indonesia, yaitu dia merupakan salah satu defender yang dimiliki oleh Persela Lamongan, ya. Dia adalah Novan Setia Sasongko. Oke, sebelum kita berbincang dengan Mas Novan, alangkah lebih baiknya sebelum acara ini saya mengingatkan pada teman-teman untuk tetap stay di rumah, ya. Tetap stay di rumah karena angka kasus positif di Indonesia sudah meningkat hingga 291.000. Untuk itu saya doakan bagi teman-teman atau keluarga terdekat yang sedang sakit diberikan kesembuhan, diberikan lekas sembuh. Sebelum memasuki acara wawancara kali ini, saya mengingatkan bahwa FIFA Goal One on One kali ini ada lagi giveaway untuk satu pertanyaan terbaik, yaitu nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan satu kaos kece dari FIFA Goal yang sudah ada di feed Instagram. Untuk itu nanti tetap terus stay di acara wawancara FIFA Goal One on One kali ini. Saya mengingatkan, ya, teman-teman, untuk terus bagi teman-teman yang memiliki usaha UMKM, kita dari tim konten FIFA Goal sangat membuka lebar bagi teman-teman yang ingin dipromosikan salah satu produknya, bisa langsung DM ke FIFA Goal, dan caranya sudah ada di feed Instagram, ya. Nanti kita akan promosikan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia di masa pandemi ini. Sebentar, saya melihat apakah sudah ada Mas Novan sudah ada. Teman-teman, tetap stay di FIFA Goal One on One, ya, karena nanti ada satu pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami. Mohon ditunggu sebentar, mohon teman-teman. Kita lagi menghubungi Mas Novan Setia Sasongko. Oke, connecting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Novan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana, Mas, kabarnya, Mas, hari ini, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bugar. Nih, pipi saya sampai gede ini berarti sehat, Mas. Gimana, Mas, tadi latihan dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu? Ya, tadi kita latihan sore jam 3:30 sampai jam 5:30 kurang. Oh, itu setiap hari, Mas? Apa Senin sampai Jumat doang? Ya, kita kemarin latihan setiap hari, mungkin besok terakhir latihan sampai hari Jumat. Soalnya kami juga kemarin liga kan ditunda. Seharusnya kan kita main tanggal 3 hari Sabtu. Oh, oke. Ini, Mas, pas banget tadi ngomong sampai Liga 1 ditunda, pas banget. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih penundaan Liga 1 2020. Ini tanggapan Mas sendiri seperti apa, Mas? Sebagai pemain, ya, tanggapan mengenai penundaan Liga 1 ini seperti apa menurut Mas Novan sendiri? Ya, kalau saya pribadi sebagai pemain pasti sudah dirasakan teman-teman pemain, Yeah. pasti juga ada rasa kecewa. Soalnya kan kita udah latihan, kemarin udah sempat excited karena kita kan udah barusan libur lama karena pandemi ini. Jadi ada info kemarin kalau liga mau lanjut di bulan Oktober. Jadi kita udah mulai persiapan di awal September, kita udah semangat. Terus kemarin ada info kalau liga ditunda, pasti rasanya juga kecewa kalau kita sebagai pemain. Oh. Kalau kecewa doang, apakah sempat down juga, Mas? Para pemain tuh
dikabarkan juga banyak yang down. Itu Ya. apa sih Mas yang membuat down itu Mas? Terkait Ya. penundaan ini Mas? Karena kan kita kan udah ya tadi yang udah saya bicarakan tadi kan kita kan udah apa Siapa ya? udah persiapan juga karena kan kita udah persiapan untuk liga ini dimulai lagi. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita udah siap, udah mantap untuk main, ternyata ini. Malah ditunda lagi. Iya. Oh ya, oke. Berarti dari Mas sendiri sama pemain-pemain lain ya? Kayaknya juga Mas Novan doang ya Mas ya? Pemain-pemain Persela lain juga curhat seperti itu ya Mas? Kecewa. Jadi sebagai pemain pasti dalam sisi psikologi pasti mengalami penurunan ini. Penurunan terus. Iya. Oke Mas, sekarang saya mau bertanya tentang dari tim pelatih, klub ataupun manajemen, itu tanggapannya terkait penundaan Liga 1 ini gimana Mas? Apakah ini nanti diliburkan atau gimana Mas? Ya, tadi kita udah bicara sama pelatih, juga pelatih juga mengumumkan kalau ini kedepannya kita mungkin mulai minggu depan, mulai Senin kita libur dulu. Tapi selama libur kita juga dikasih program latihan untuk menjalankan latihan mandiri di rumah, kayak kemarin pas awal-awal pandemi itu. Latihannya itu dalam bentuk apa Mas? Apakah sudah dikasih PR tersendiri, latihan fisik seperti ini, latihan? Ya, kita dikasih program latihan. Jadi kita nanti melakukan latihan sesuai yang dicatat sama pelatih, dikasih programnya latihan-latihan apa aja nanti. Oh, oke. Ini ada yang tanya nih Mas Eri Danger. Soal gaji gimana Mas? Apakah aman di saat pandemi? Oh ya Mas, kira-kira gajinya 25% apa udah full apa dipangkas lagi? Oh, kan kemarin kalau masalah gaji, kemarin kebijakan dari PSSI kan 50% dari awal. Iya. Iya, 50% awalnya. 50% dari awal. Itu kan juga keputusan dari PSSI, peraturan dari PSSI kalau gaji itu liga lanjut gaji mungkin 50% gitu. Tapi semua oke. Saat ini 50% masih? Apa 25% malahan dipotong lagi? Oh, enggak, 25% saat kemarin. Kemarin ya? Mungkin bulan April, Mei, Juni gitu. Tapi kita udah latihan 1 bulan, ini kembali lagi. Tapi 50%. Oke, sekarang kan sudah mulai latihan nih tadi Mas Novan juga sudah memberikan. Terus persiapan Persela sendiri sampai sejauh mana Mas untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2020 ini Mas? Ya, kalau Persela sendiri ini masalah kita persiapan udah mantap. Kan kemarin tinggal beberapa lagi kan kita udah latihan taktik juga untuk mempersiapkan. Kita kemarin kan jadwalnya lawan Persipura, jadi kita udah persiapan melakukan latihan taktik dan segala macam seperti itu. Oh, berarti udah hampir 9, kalau persentase bisa dikatakan 90% ya Mas ya? Ya, mungkin sekitar 90% ya. Oh, oke. Berarti kasarannya udah klop, udah chemistry udah lumayan bagus. Malah tunda lagi. Nanti bangun chemistry lagi. Nah, nanti kira-kira mau gabung lagi atau kan insya Allah November tuh Mas Liga 1 dilanjutkan. Itu kira-kira mau berkumpul lagi dari Coach Neil Maizer seperti apa Mas arahannya Mas? Apakah 2 minggu sebelum Liga dimainkan latihan lagi atau seperti apa? Oh, belum ada arahan. Jadi kita juga menunggu perkembangan nanti gimana kan kemarin Pak Ketua Umum PSSI itu kan mungkin memohon ke ini supaya liga dapat dibulir di bulan November. Iya. Ya, jadi kita mungkin menunggu ya pastinya. Menunggu kepastian. Oke. Berarti ini juga emang sih 1 bulan ke depan atau November belum tentu juga. Takut kena PHP lagi ya Mas. Terus ini Mas, ini kan kompetisinya kan gimana ya bisa dikatakan ketidakjelasan kompetisi ini apakah berpengaruh kepada kondisi para pemain Mas? Menurut Mas
Novan sendiri seperti apa? Berpengaruh nggak terkait chemistry-nya, terkait sinkronisasi passing-nya dan Ya, lain-lain? pasti itu sangat berpengaruh Mas. Apalagi kita kemarin juga udah lama kita nggak kumpul, terus ini kumpul dalam waktu singkat 1 bulan, pasti chemistry harus ini membangun chemistry lagi. Jadi istilahnya kayak mulai dari nol gitu. Oh, lah terus gimana Mas? Dari pelatih atau coach Neil Maizar sendiri cara menyatukan chemistry tersebut seperti apa Mas? Apakah Ya, bermain kucing-kucingan atau gimana? ya kita kan pasti di latihan itu kan pasti ada sistemnya kalau untuk chemistry itu. Ya. Kita udah beberapa kali latihan, juga udah mulai chemistry, udah mulai kebangun lagi, gitu Mas. Chemistry itu di luar lapangan juga, kan di masa pandemi ini di luar lapangan juga tetap terjalin apa enggak Mas? Misalnya via online atau tatap muka sama para pelatih? Ya mungkin chemistry itu kan kita ada di lapangan, juga ada di luar lapangan. Pasti kalau di luar lapangan kita kan juga mungkin apa kita kontak apa di kayak di mes, kayak kita ngobrolnya kayak apa gitu. Terus nanti di lapangan kita di latihan itu pasti juga membangun itu. Nanti jadi perlahan-lahan pasti chemistry itu juga ini semakin baik gitu. Berarti ini selama libur berarti Mas Novan sendiri kembali ke Bojonegoro Mas? Apa tetap di mes? Disuruh di mes? Kalau libur ini kita di keluarga. Aku di Purworejo Mas. Di mana Mas? Purworejo, Jawa Tengah. Oh, Purworejo bukan Bojonegoro toh? Saya asli Bojonegoro tapi sekarang kan udah nikah sama istri di sana di Purworejo sana. Domisili sekarang di sana. Oh alah, berarti media-media ngawur nih katanya Mas siapa namanya? Mas Novan ini ingin dipersela karena dekat dengan Bojonegoro. Oh, berarti rumahnya Purworejo ya? Itu ini apa sekarang semenjak menikah sama istri itu kebetulan asli Purworejo, jadi saya domisili di sana. Tapi sebelum itu kan saya juga domisili di Bojonegoro. Gitu. Oh, tapi untuk saat ini nanti akan pergi ke Purworejo berarti Mas sama istri. Tapi ke Bojonegoro dulu soalnya Lamongan kan dekat Bojonegoro, di sana kan ada orang tua di Bojonegoro, terus kampung halaman saya di Bojonegoro gitu. Jenguk-jenguk dulu ya. Ya, jadi lebih enak. Juga lebih dekat kan ini dekat sama kampung halaman juga lebih. Oke. Terus Mas sempat melakukan persiapan nih Mas, dan seharusnya telah mencapai puncak performance lah, dan sekarang ditunda. Mungkin buat selanjutnya ada nggak sih Mas program latihan dari Coach Neil Maizar sendiri yang berubah Mas? Apakah tetap sama? Apakah Coach Neil Maizar punya strategi tersendiri Mas? Ya, kalau masalah itu kan pelatih yang tahu Mas. Soalnya kan dia juga membuat program, tapi setelah laga ditunda ini kita diliburkan dulu mungkin sekitar 1 minggu. Tapi dalam 1 minggu itu kita libur, kita tetap dikasih program latihan sama pelatih itu tadi. Dikasih program latihan untuk dilakukan latihan mandiri di rumah masing-masing. Oh, boleh dijelaskan Mas secara spesifik latihannya seperti apa? Apakah ada untuk fisik itu seperti apa? Untuk tetap menjaga ball passing itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan Mas. Ya mungkin kalau fisik, kalau kita program yang dikasih pelatih itu untuk menjaga aja. Jadi kayak ada fisik, ada ball feeling, ada dan yang lain-lain. Kalau fisik mungkin kita endurance, mungkin lari berapa menit gitu dalam kecepatan berapa persen gitu Mas. Mungkin kalau ball feeling kita juga kayak dribbling, kayak kita juggling sama bola gitu. Oh, tapi itu tetap dilaporkan ya Mas ya? Latihan itu tetap dilaporkan setiap hari ya? Tetap kita mungkin dikasih nanti suruh merekam video, nanti kita di store video ke tim pelatih. Oh iya. Tapi dari Coach Neil Maizar sendiri, apakah ada
apa ya, video conference sendiri kepada para pemain tiap hari atau seminggu sekali nantinya, Mas? Itu belum tahu, Mas. Belum tahu ya, belum tahu ya. Belum tahu. Cuman kalau yang pasti itu pasti nanti kita dikasih program latihan sendiri di rumah. Oke. Ini Mas, menarik nih Mas. Kita lanjutkan lagi. Ini kan di bulan Insya Allah mudah-mudahan PSSI nggak PHP. Insya Allah akan dimainkan bulan November. Terus hingga Maret. Itu kan kurang lebih banyak pertandingan ya Mas. Hampir 300 pertandingan lah untuk semua klub. Dan dipastikan jadwal akan padat nih Mas. Mungkin sebagai pemain Mas, bagaimana menyikapi jadwal padat seperti ini Mas? Nanti dari Mas sendiri seperti apa Mas menyikapinya? Ya, kalau untuk menyikapi jadwal padat ini kita kan juga harus lebih menjaga pola makan, istirahat, vitamin, dan pasti kalau dari pelatih nanti pasti akan melakukan rotasi pemain. Soalnya kan kita berapa hari sekali langsung main, 1 bulan ada 6 kali pertandingan, bahkan ada 7 pertandingan. Jadi nanti kalau urusan taktik apa rotasi pemain itu kan urusan pelatih gitu, Mas. Kita sebagai pemain cuman kita menjaga konsumsi makanan, terus vitamin, istirahat yang cukup gitu. Oh, ini menarik nih Mas. Tadi mengenai soal makanan, apakah ada larangan tersendiri dari Coach Neil Maizer Mas terkait makanan, misalnya nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan mie? Mungkin larangan terberat dari Coach Neil Maizer apa Mas? Ada nggak sih Mas? Ya. Kalau biasanya kecil sering chat pemain, kita makanan pemain yang dikonsumsi apa kayak gitu, kalau di mes makan seperti apa gitu. Yang penting juga pasti udah kita sebagai pemain juga pasti udah tahu yang ini bagus dimakan sama nggak bagus dimakan apa gitu. Oh, berarti nggak ada larangan khusus ya Mas? Makan gorengan, yang penting menjaga pola makan aja ya Mas? Ya, tapi kalau gorengan pasti nggak boleh Mas. Nggak boleh, semua nggak boleh. Kalau mie Mas, mie boleh nggak nih? Biasanya kalau mie itu jarang Mas yang boleh. Kebanyakan mie itu digantinya spaghetti. Oh, oke. Emang kalau di mes udah diatur ya Mas, sedemikian rupa ya? Karena juga udah ada timnya juga khusus Mas. Oke. Mas, ada yang tanya nih Mas, Kak, pandemi gini latihannya apa juga full gitu Kak? Kira-kira dari Mas Novan gimana Mas? Apakah latihannya emang? Saya latihan sama tim apa latihan sendiri? Latihan sama tim? Kalau kemarin. Ya, kalau kemarin latihan sama tim ya juga tetap full. Masa full ya, seperti biasa ya? Iya, seperti biasa. Kita latihan seperti biasa. Gitu. Oh, berarti pagi, sore. Pagi ada nggak sih? Pagi ada biasanya. Biasanya kita latihan ada 2 kali, ada waktu 2 kali, ada waktu sekali. Jadi kalau jadi kalau waktu sekali ya kadang-kadang pagi apa sore gitu. Dan itu latihannya kalau kemarin-kemarin itu Senin sampai Jumat ya Mas? Betul Mas? Enggak juga. Senin sampai Sabtu Mas. Senin sampai Sabtu? Iya, Senin sampai Sabtu. Oh, lebih padat. Kalau kemarin saya wawancara Coach Jackson sih, dia Senin sampai Jumat. Oh, berarti beda-beda ya porsi latihannya. Iya, beda-beda pelatih pasti beda karakter juga. Oke. Tapi kebanyakan di Indonesia ini latihan mungkin Senin sampai Sabtu. Oke, siap. Oke Mas, terkait dengan jadwalnya padat nih Mas, kan dari operator liga itu atau PT Liga Indonesia Baru kan mempersilahkan atau bahkan mewajibkan klub mendaftarkan 60 pemain disertai dengan pemain U20. Menurut Mas Novan sendiri nih, seberapa besar peran penting pemain U20? Apakah bisa diandalkan Mas, kira-kira Mas, menurut Mas Novan sendiri seperti apa? Ya, ini kalau saya saya lihat yang di tim Persela ini, ya, pasti tim pelatih kan juga sudah menyeleksi sekian berapa banyak pemain U20, jadi pastikan yang dipilih yang terbaik. Ya. Jadi kalau saya lihat pemain-pemain U20 di sini juga istilahnya mempunyai potensi, juga
bisa bersaing sama pemain-pemain senior gitu. Tinggal mengasah kayak mental bertanding dan lain-lain. Gitu. Tapi sudah ada dituju oleh coach team manager Mas, kira-kira Mas? 2 orang itu atau beberapa pemain U20? Ya, kalau pemain U20 di sini kita sudah memiliki pemain U20, beberapa pemain U20 mungkin sekitar berapa ya? Banyak kok Mas. Ada Yang dimasukkan ke senior juga banyak? Ya, mungkin sekitar 8? 6 apa berapa gitu. 6 gitu. Oh. Dan itu juga kualitasnya juga lumayan bagus gitu. Pasti kan pelatih kan juga tidak asal memasukkan pemain U20, pasti ada seleksi dulu Mas. Iya. Jadi nanti bisa jadi apa? Pick up sama pemain-pemain yang udah ada, bahkan bisa jadi malah jadi ini andalan di tim itu gitu. Starting 11 ya. Bisa jadi ya. Kan buat regenerasi pemain kan juga bagus gitu. Oke. Tapi dari pemain U20 sendiri ada yang diproyeksikan sebagai saingan Mas Novan sendiri, defender. Ada. Ada. Ya, ada. Di segala posisi ada Mas. Oh, segala posisi. Winger. Depan, belakang juga ada. Oh. Nanti kemungkinan bisa bersaing secara sehat Mas. Beranilah walaupun. Ini kan walaupun Gimana Mas? Lanjut. Kan kalau persaingan itu kan pasti ada. Tapi yang penting kan kita juga di setiap latihan menampilkan penampilan terbaik. Kemampuan yang terbaik kita latihan juga latihan keras. Jadi nanti putusan siapa yang kita akan pelatih tergantung pelatih itu siapa yang siap. Nanti kan pelatih juga mempunyai kata-kata sendiri. Ya, berarti yang penting legowo ketika diganti, yang penting pelatih yang lebih tahu ya Mas. Ya, itu kan ada di kebutuhan tim gitu. Iya. Soalnya apalagi nih pertandingan sangat padat, rotasi pemain wajib banget untuk diganti-ganti lah. Wajib. Kalau nggak wajib ya pasti pemain itu pasti ada turunnya Mas. Iya. Karena kan kita kan padat kan gitu. Wah, apalagi padat banget nih Liga 1 nih, gila nih. Saya nggak bisa bayangin. Kita kan perjalanan dari kota ke kota lain, biasanya kita kan sekarang naik bis. Oh iya ya, naik bis ya, nggak boleh naik pesawat ya. Tapi kan kalau kandang masih di Persela kan, masih di Lamongan kan? Iya, di Lamongan. Iya. Oh ya, alhamdulillah nggak. Tapi kalau ini nih, nah kalau apa namanya? Kalau away ini ya Mas ya, yang agak berat ya. Ya. Perjalanannya. Nah, terus Mas ini Mas, kan idealnya kan menurut Mas Novan sendiri nih. Menurut Mas Novan ini idealnya nih sebenarnya Liga 1 ini dilanjutkan apa enggak sih Mas? Apa dibatalkan saja? Menurut pribadi Mas Novan aja. Kalau menurut saya pribadi sebagai pemain. Ya, pribadi sebagai pemain. Ya, saya memilih lanjut. Mending kamu? Tetap lanjut? Ya, tetap lanjut. Alasannya apa itu? Kalau boleh tahu. Ya kan juga pasti kita lihat dari FIFA sendiri kan pasti kita juga harus menjalankan kompetisi. Oke. Soalnya kan kita tidak ada persiapan Piala Dunia juga. Iya. Jadi nanti kalau misal kita jadi tuan rumah Piala Dunia tapi kompetisinya nggak ada kan juga lucu ya Mas ya. Ya, terus juga kalau sebagai pemain kita kehidupannya di sepak bola ini, ya kan? Oke. Iya benar. Tapi dengan syarat kita kan sekarang kan lagi pandemi, pasti kita harus mempunyai harus melaksanakan protokol kesehatan yang bagus, yang ketat, tidak yang ini. Oh berarti intinya itu ya? Ya kalau ya sih benar kalau misalnya kompetisi tidak dilanjutkan nih, kalau kata orang Jawa wagu jenis Mas, aneh. Ya. Wagu, maksudnya bisa jadi tuan rumah kok nggak bisa melanjutkan kompetisi kan sangat aneh gitu. Ya benar. Itu kalau lanjut kompetisi lanjut dengan syarat protokol kesehatan yang ketat gitu Mas. Harus sangat ketat ya. Sangat ketat ya.
Jadi kan makanya kemarin ada kebijakan dari PSSI, kita setiap 2 minggu sekali harus swab. Oh, wajib ya. Ya, wajib swab untuk mengetahui itu juga di mes, di apa, disediain apa, cuci tangan segala apa-apa gitu. Jadi kita juga apa, kan kita kan pasti di mes kan dulu kan sering bergerombol kesana sini, Iya. sekarang jadi Udah dikurangi. jaga jarak ya Mas ya. Oke, Jabat tangan juga nggak ada gini sekarang. masih gini. Kayak gini. kayak di Jerman loh. Kita latihan, kita pergi latihan, pergi kemana-mana juga sekarang kan juga harus pakai masker itu. Iya. Iya benar-benar. Yang penting tetap sih kalau menurut saya tetap dilanjutkan, tapi protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan ya Mas ya. Ya. Itu wajib lah itu. Oke. Mas, ini Mas menarik nih Mas. Ini agak sedikit melenceng. Ini kan mendengar kata Mas Novan ini kan identik dengan Semen Padang. Kalau misalnya Bambang Pamungkas identik dengan Persija. Kalau atlet identik dengan Persib. Nah kalau Mas Novan ini kan identik dengan Semen Padang. Dan bisa dikatakan loyal ya. Terus kenapa Mas pindah ke Persebaya dan lanjut ke Persela Lamongan Mas? Apakah ingin dekat dengan istri? Atau ingin dekat dengan orang tua? Atau memang ingin silaturahim dengan Coach Nil Maizat? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Mas. Kan ya ini sedikit saja kan dari awal dari Semen Padang, saya di Semen Padang kan udah 5 tahun di sana. Ya 5 tahun. 5 tahun, terus setelah di Semen Padang 2018 saya putaran pertama ikut Sriwijaya FC, terus putaran kedua di Bali United, baru 2019 pindah di Persebaya. Ya. Nah terus di tahun 2020 ini setelah di Persebaya, kebetulan kemarin Persela itu kan apa, banyak pemain yang keluar, jadi dia juga memerlukan pemain yang berposisi fullback kiri. Jadi awalnya terus ada telepon sama Coach Nil Maizat, ingin mau nggak main di lapangan. Tapi kalau saya berarti kalau sama Coach Nil pasti saya nggak bisa nolak. Nah ini nih yang banyak media belum tahu nih. Iya. Terus karena kan ini saya kan juga udah bekerja sama Coach Nil kan udah lama, mulai tahun 2012 awalnya di waktu di timnas yang dualisme gitu kan dulu. Terus berlanjut di Semen Padang. Jadi saya tahu karakter Coach Nil bagaimana di lapangan, di luar lapangan juga tahu. Coach Nil juga tahu karakter saya di lapangan dan di luar lapangan. Jadi istilahnya kayak cocok gitu. Ya akhirnya pasti ya ikut Coach Nil kayak gitu. Apa menerima tawaran dari Coach Nil. Oke. Berarti emang langsung ya dihubungin sama Coach Nil langsung ya Mas ya? Ya dikasih ini mau nggak main di Lamongan ya, saya mau Coach. Langsung mau Coach, kalau Coach Nil minta mau pokoknya. Nah ini Mas menarik nih, seberapa penting atau seberapa besar peran Coach Nil terhadap karir sepak bola Mas Novan sendiri nih Mas? Apakah emang dari Semen Padang? Ya ini kan secara kecil ya, sebelumnya juga ada pelatih yang berjasa di karir sepak bola dan di Bojonegoro. Dan ini kan kita lagi bicara Coach Nil ya. Coach Nil juga salah satu yang mempengaruhi permainan saya di karir sepak bola saya juga. Jadi karena gimana ya, saya kayak bapak lah, kayak itu, dia sering mengarahkan, kasih tahu kayak gini gitu, dan istilahnya udah cocok lah. Udah cocok sama Coach Nil gitu. Udah dianggap bapak sendiri ya berarti ya sama Coach Nil. Oke. Di sini Mas ada Mas Miswar Saputra. Halo Mas Miswar. Ada Mas Miswar Saputra. Ya. Teman Mas Novan juga ini, salah satu pemain sepak bola profesional. Oke Mas, ini masih di ranah pelatih ya. Ini ada pertanyaan dari @donidot. Pelatih paling berkesan buat Novan Sasongko sendiri itu siapa Mas? Kira-kira? Apakah Coach Nil sendiri? Apakah emang di Persibo Bojonegoro dulu? Atau siapa Mas?
Mungkin boleh dijelaskan, Mas. Paling itu satu ya, paling berkesan. Paling berkesan, paling berkesan. Paling berkesan itu pasti saya memilih pelatih yang ada di SSB saya pertama kali saya ikut sekolah sepak bola. Masih ingat, Mas, namanya, Mas? Masih. Sinten, Mas? Siapa, Mas? Pelatih yang di SSB itu juga banyak, Mas. Ya. Jadi pelatih itu kan juga mungkin ini bagian ini, jadi nggak selalu itu gitu. Jadi ada waktu itu ada namanya Pak Toin, ada Mas Hesto, ada Pak Gatut, dan banyak. Jadi yang saya buat berkesan itu pelatih-pelatih yang di SSB. Awalnya di awal. Karena kenapa? Karena kan saya dari pertama kali ikut SSB nggak bisa main bola, jadi bisa main bola diarahin bagaimana main bola yang benar kayak gini, passing yang benar, ini. Jadi gitu. Terus habis itu 2000 berapa? 2007 ya? 2006 ya? Mas Novan ikut SSB itu 2006 2007 itu. SSB, kalau SSB kan sekolah sepak bola. Itu ya. SSB itu saya mulai kelas 4 SD. Mas, 4 tahun 90 berapa itu? Itu tahun 90-an ya, Mas ya? Apa 2000? 2000, pas 2000, tahun 2000. 2000 pas ya? 2000 lah, ya. Berarti. Sudah 20 tahun berkarir di dunia sepak bola dan masih dipercaya loh di Liga 1 itu hebat. Mantap. Ya, kalau SSB kan awal mula kita mengenal sepak bola itu. Misalnya kayak sekolah biasa atau TK gitu. Iya, kasarannya TK-nya lah. Apa ya? Dikatakan SD-nya atau TK-nya lah. Baru tahun 2007 masuk di tim senior Persibo Bojonegoro. Nah, dan itu langsung juara ya, Mas ya? Juara 1 divisi 1 kayaknya ya? Ya, divisi 1. Ya, betul. Juara 1 kan? Ya. Tahun depannya juara divisi utama. Bener? 2009 ya? Tahun depan, 2 tahun ke depan. Oh, 2 tahun. Oh iya, 2 tahun ke depan ya. 2007, 2008 di divisi utama, 2009, 2010 akhirnya juara divisi utama itu. Oh. Itu pelatihnya siapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Itu berjasa banget buat yang di Bojonegoro. Itu beda-beda. 2007 hingga 2009 beda-beda pelatihnya, Mas. Iya, beda. Oh, 2009 siapa, Mas? Pelatihnya, Mas? 2000 berapa? 2009. 2009 waktu juara divisi utama itu ya, Mas? Iya, juara divisi utama. Itu pelatihnya Pak Satol Anwar. Oh. Beliau sekarang masih jadi pelatih apa udah pensiun? Masih. Saya lihat di media sosial Pak Satono masih melatih juga kayaknya instruktur kepelatihan juga, Mas. Gitu. Oh, oke. Itu Pak Satono itu orang tua dari Nova Arianto. Coach Nova Arianto. Coach Nova. Oh. Ya. Buah nggak jatuh dari pohonnya emang ya. Buah nggak jatuh dari pohonnya emang. Sekarang anaknya jadi asisten pelatih Sintayong. Oke. Oke nih, Mas. Mungkin boleh diceritakan, Mas, target jangka pendek atau jangka panjang Mas Novan sendiri karir sepak bola di Indonesia seperti apa, Mas? Target jangka pendek dulu deh, boleh. Jangka pendeknya pingin main di mana misalnya? Pingin main di Persija atau PSIS? Ya, Mas, kalau untuk jangka pendeknya ini ya, saya juga tetap pengen main sampai mungkin saya mempunyai target main sampai umur 39. Wah, 39. Ya, kalau bisa. Itu mudah-mudahan bisa. Ya. Mudah-mudahan kuat. Bisa. Tapi untuk jangka selanjutnya mungkin saya akan mencoba mengambil ikut lisensi kepelatihan. Jadi setelah selesai main bola saya juga ada lisensi kepelatihan, mungkin kalau ada rezeki juga melatih. Jadi pelatih ya? Ya. Kalau pelatih sendiri jadi pelatih kepala apa pelatih fisik atau pelatih apa ini, Mas? Pelatih kepala berarti ya? Iya, pasti ininya pelatih kepala. Amin. Saya doakan mudah-mudahan Mas Novan ini bisa
melanjutkan sebagai pelatih profesional dan menjadi pelatih timnas dan bisa mengharumkan nama bangsa. Amin, makasih. Amin. Kita kan, saya kan hidup di sepak bola, jadi nanti setelah pensiun dari sepak bola nggak jauh juga dari bola. Iya. Enggak mas, tapi ada loh mas yang nanti jangka panjangnya ingin usaha. Lah mas nggak mau, saya ngomong gini mas, emang nggak mau jadi pelatih mas? Enggak mas, saya pokoknya mau jadi usaha gitu, usaha apa kayak buka warung kayak buka apa kan? Mungkin itu maksudnya target utama saya kan di situ. Mungkin nanti ada sampingan buat usaha apa lain, jadi kan tetap ini. Tapi saat pandemi masih buka usaha, istri buka usaha gitu nggak mas? Ya. Apa emang enggak ya? Saya belum ya. Untuk usaha kan kalau saya pribadi, saya pribadi, kalau usaha saya harus pegang saya sendiri gitu. Oke. Nah, jadi kita kalau saya lebih fokus ke usaha kayak gitu, misal gitu. Tapi sekarang kan saya masih misalnya kuat dalam bermain sepak bola, masih fokus ke pemain. Fokus dulu lah ya, fokus sepak bola. Tapi udah ada planning ingin usaha gitu ada ya mas? Dan udah nabung gitu ada ya? Ya pasti ada. Ya mudah-mudahan rezekinya dilancarkan Mas Novan, karir sepak bolanya jadi pelatih juga tetap lancar. Amin. Sama-sama mas. Amin. Mas ini mas mungkin terakhir ya mas, harapan ke depan mengenai masa depan sepak bola Indonesia ini mas, menurut Mas Novan pribadi itu seperti apa? Masa depan nih harapannya. Ya, harapan ke depan lah. Ya, sepak bola Indonesia. Ya pasti harapan ke depan. Pinginnya bagus lah ya, pinginnya bagus. Pasti pinginnya ya situasi persepak bola Indonesia juga semakin bagus. Mulai dari apa aja, mulai pembinaan usia dini, terus mulai dari sarana prasarana, terus regenerasi pembibitan pemain mudanya juga lebih bagus gitu. Jadi mungkin kalau saya pikir kalau banyak regenerasi, banyak pemain muda bermunculan, mungkin semakin bagus. Gitu. Iya, amin. Berarti penanaman di usia dini ya mas ya, supaya kompetisi juga segera dimunculkan, segera diadakan kembali. Oke mas, terakhir banget nih mas, pesan khusus untuk generasi muda Indonesia yang ingin jadi pemain sepak bola profesional dari Mas Novan sendiri seperti apa mas? Pesan. Ya, untuk para pemain sepak bola yang masih di usia dini tetap berlatih, semangat berlatih, terus dengarkan pelatih juga, karena pasti pelatih juga mengarahkan bagaimana kita menjadi pemain sepak bola yang baik, juga yang mempunyai skill bagus dan lain-lain. Tetap berlatih dengan putus asa, tetap semangat terus untuk berlatih. Oke, gitu aja guys. Itu pesan dari Mas Novan, jangan putus asa, tetap patuh terhadap arahan pelatih dan terus berjuang keras untuk bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Oke mas, terima kasih banyak mas atas waktu yang diberikan. Ini Mas Novan ini habis capek latihan setengah 6, habis itu langsung wawancara dengan Vivagol. Oke mas, terima kasih banyak mas atas waktunya. Mudah-mudahan target jangka pendek dan jangka panjangnya bisa terus melaju dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya mas, terima kasih banyak mas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sepertinya itu saja wawancara kami dengan Mas Novan Setianto. Untuk itu kita akan membacakan pemenang yang berhak mendapatkan kaos dari Vivagol di wawancara Vivagol One on One kali ini. Ini akan mendapatkan kaos seperti ini, tapi warnanya hitam. Nanti akan kita kirim insya Allah pada hari kerja, dan ini kaosnya. Dan pemenangnya yaitu @doni. Bagi para pemenang bisa langsung masuk ke DM Instagram Vivagol untuk mendapatkan hadiah. Tulis nama, pengirim, dan lain-lain nanti akan disertakan oleh admin Vivagol.
di DM kalian. Oke guys, FIFA Mania sehubungan banyak sektor termasuk ekonomi ini kena imbas dalam pandemi COVID-19 ini, maka dari itu FIFA Gold saat ini ingin membantu dan hadir sebagai salah satu solusi upaya ekonomi kita untuk bisa membaik lagi terutama di bidang UMKM. Untuk itu khusus FIFA Mania yang memiliki UMKM dapat mencantumkan usahanya dan akan dipromosikan di Instastory dan insya Allah juga akan disertakan di feed FIFA Gold. Caranya gimana Mas? Caranya cukup mudah. Caranya kalian hanya tinggal DM FIFA Gold, kemudian memberitahukan usaha kalian, mulai jenis usahanya, serta brand dan usaha kalian. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk itu langsung saja masuk ke DM FIFA Gold untuk dipromosikan usaha kalian. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Bagi teman-teman yang ingin siapa lagi nih yang kita undang di FIFA Gold One on One kali ini, bisa DM, bisa memberikan kontaknya dan akan kita hubungi. Insya Allah akan kita hubungi. Oke, ditunggu di episode selanjutnya. Tetap stay safe, stay healthy, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Salam FIFA Gold One on One.